Pernah nggak sih lo kepikiran kayak kenapa sih kita itu tiap hari nge-scrolling mulu, setiap hari kayak nggak jelas banget. Terus setiap hari kita harus dengerin orang-orang tua yang marah-marah, guru yang ngasih tugas yang nggak ngotak. Ya, begitulah kehidupan. Welcome to Nawoso Education. Jadi di sini sekarang gue ingin menjelaskan tentang mindset. Apa sih Bang mindset? Kok mau dibahas? Lu siapa sih? Jadi kenalin dulu, gua Lugi. Gua mungkin yang buat Nawosho Education. Nggak mungkin sih. Ini yang buat gua. Ini bertujuan untuk teman-teman semua yang ingin berkembang. Eh, yang mau belajar ya silakan, di sini tempatnya. Jadi di sini tempatnya kita mau belajar bersama. Jadi gua nggak mempermasalahkan lu siapa, anaknya orang kaya ataupun anaknya orang yang ya anak yang nakal atau gimana. Gue juga dulu anak yang nakal. Jadi sekarang ini gue ingin ngajak teman-teman semua kita belajar bareng lah. Yang pertama yang kita bahas itu kan mindset. Jadi konten ini kita bahas mindset. Mindset apa sih Bang? Jadi mindset itu ada dua. Mindset itu kayak pola pikir kita. Jadi mindset dibagi ada dua. Namanya fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset itu bisa dijelaskan secara gampang. Kita itu bilang diri kita bodoh. Sebenarnya kita itu bisa. Tapi ada yang mereka bilang, aku nggak bisa, jadinya dia nggak bisa lah. Maka dari itu yang dinamakan fixed mindset. Sebenarnya itu kita bisa, tapi kita nggak usaha. Nah, yang growth mindset, dia itu orang bodoh, tapi dia mau usaha terus dan sekarang dia jadi pinter. Contohnya gua dulu bisa baca buku kelas 6 SD dan sekarang gua malah sering beli buku dan itu ada buku-buku gua walaupun belum banyak dan mungkin kedepannya gua pengen beli buku yang banyak karena sekarang hobi gua baca buku. Bukan hobi sih, kebutuhan gua baca buku. Oke, jadi bisa dijelasin secara mudah seperti itu ya mindset. Jadi kita itu harus ubah dulu mindset kita, pola pikir kita itu harus bisa bro. Pinter itu bukan tentang IQ, IQ itu membodohi kita. Jadi kalau IQ kita misalnya diukur 78, kita bisa kembangin gitu. Itu cuma angka. Ya kebanyakan orang Indonesia katanya 78, itu kayak si Panse. Jadi ada yang bilang perbedaan manusia antara monyet itu bisa dibedakan dari mindsetnya. Jadi si Panse itu bisa diajarin dan tiap hari dia ngelakuin itu doang. Nah itu, jadi dia nggak mau belajar. Jadi lu yang nggak mau belajar itu si Panse bukan. Oke, jadi bercanda doang. Jadi jangan marah-marah terus. Jadi orang tuh santai aja. Karena di sini kita itu sama-sama belajar. Gua juga bukan orang pinter. Eh eh, Mungkin yang kedua, gue ingin membahas tentang permasalahan setiap hari yang kita hadapin, yaitu scrolling terus tanpa henti. Nah, relate nggak? Jadi lu kenapa sih kita itu seneng banget scrolling? Scrolling itu emang enak bro. Namanya dopamin, hormon kebahagiaan. Jadi kita scroll, pasti kita bahagia kan. Tapi ketika kita udah kebanyakan itu sebenarnya otak kita itu semakin bodoh, semakin bodoh. Karena kita itu kebanyakan bahagia dengan sederhana. Sebenarnya kebahagiaan itu jangan kebanyakan. Pola kehidupan itu lu harus susah dulu dan terus harus bahagia. Begitu. Jadi jangan pernah berpikir tentang gimana sih cara kita bahagia. Jadi bahagia itu bisa kita dapat dengan kita belajar dulu yang ribet-ribet terus dan kita baru nyari kebahagiaan. Contohnya kita nge-gym, kita belajar, kita kita main gitar, kita main baca novel. Dan itu kan hormon kebahagiaan yang gak sederhana. Karena TikTok itu sederhana banget, kita buka 30 detik kita tonton udah enak, udah. Jadi begitu-begitu doang, udah nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, nggak ada yang istimewa di kebahagiaannya TikTok. Coba lu kerja seharian banyak banget dan hasilnya lu ada gaji 10 juta per hari, dan itu kan lebih lebih enak kan, karena kita usaha dulu. Jadi di usaha kita yang muda ini jangan sia-siakan waktunya bro, serius. Jangan disia-siakan waktu kita dengan scrolling bro, stop. Ini kalau bisa gue challenge ke lu semua,
30 hari tanpa TikTok. Kemarin-kemarin teman-teman gue juga udah banyak yang nyoba. Mungkin temen alumni dan ada lagi, ada beberapa orang doang sih ya, teman-teman deket gue. Dan ini sekarang eh, gue mau membahas tentang broken home ya. Jadi gue bilang sama lu semua nih, broken home tuh sebenarnya terbuat dari pola pikir kita, coy. Jadi gimana kita ngerespon orang tua, gimana kita ngerespon kehidupan ini. Jadi respon aja, misalnya ada orang yang buruk pada kita. Kalau ada, gue denger kata-kata dari Gus Bah ya. Gus Bah itu jangan pernah terombang-ambingkan dengan dunia. Dunia itu memang seperti ini. Nggak ada orang yang mau lebih tinggi daripada dia. Misalnya ada yang dia cupu, dia nggak mau. Ada orang dia sekarang udah pasti mau jatuhnya ada itu. Tipe orang yang emang tipe orang Indonesia juga sih, tipe orang kebanyakan. Jadi itu banyak teman-teman yang nggak mau lihat temannya sukses. Mungkin relate banget ini, serius. Tapi lu tahu nggak, sebenarnya kita itu kalau kumpul-kumpulnya sama teman-teman yang baik ya kita bakal jadi orang baik. Jadi misalnya ada teman gue kasusnya, dia keluarganya kurang baik dan sekarang dia nggak bergaul dengan teman-temannya yang baik-baik. Misalnya anak-anak pondok pesantren, lulusan pesantren, terus anak-anak yang suka pengajian, dan dia terbawa positif, bro. Jadi jadilah orang yang berkumpul dengan orang-orang baik terlebih dahulu lah. Ini tips dari gue. Kalau pengen pinter ya nonton konten ini. Jadi begitulah. Mungkin ini terlihat kontennya mungkin nggak jelas, tapi ya emang jelas sih. Ini demi kedepannya, ini niat gue udah baik banget ini buat video buat teman-teman gue. Dan kedua, gimana sih kita ngerespon orang tua yang marah-marah terus. Orang tua marah itu dilihat dari kita diri sendiri dulu, dilihat diri kita aja dulu. Misalnya guru marah kepada kita udah ngerjain PR apa belum? Orang tua marahin kepada kita udah beres-beres semua apa belum? Begitu. Jadi jangan beranggapan lu udah begadang semalaman nih, pagi-pagi tiba-tiba orang tua marah-marah. Bro, orang tua marah-marah itu bukan karena dia benci sama lu, tapi orang tua itu udah nggak suka lihat anak-anak yang nggak produktif itu. Jangan. Kalau bisa ya mengerjakan hal-hal yang bagus. Contohnya buat konten seperti ini, baca buku. Orang tua bakal suka sama lu kok. Nggak ada orang tua yang kejem banget sama lu tuh, sebenarnya nggak ada. Cuma bahasa mereka itu dari orang tua yang dulu kan keras, jadi turun. Jadi lu harus mutus hubungan, apa sih namanya, mutus namanya lingkaran setan itulah. Ntar kedepannya serius, lu kalau nggak berubah kedepannya anaknya bakal kayak lu juga, malas-malasan juga atau gimana kan nggak tahu. Jadi lu bisa lihat anaknya seperti apa, lihat dulu orang tuanya seperti apa juga. Kalau orang tuanya songong pasti anaknya juga songong. Kalau orang tua kan humble, bapak mama gue itu humble anak orangnya, jadi keren lah. Kalau gue bilang gue harus banggain orang tua gue. Orang tua gue tuh pedagang sayur loh, jadi bisa anaknya bisa public speaking sekeren ini kan, bisa punya badan seperti ini kan. Ini susah bro sebenarnya. Jadi lu jangan jadi anak yang gak berguna, serius. Lu kedepannya harus belajar lagi, apalagi lu sekolah itu cuma minta saku doang, itu parah banget itu mah. Oke, jadi jangan pernah beranggapan lu broken home. Sebenarnya broken home tuh bisa dibilang nggak ada, karena ya lu tahu sendiri masalah itu datang dari diri lu sendiri. Serius, gua nggak, kalau lu nggak pernah malas-malasan nggak ada yang marah sama lu. Kalau lu rajin nggak ada yang marah. Jangan lu malah lemparin, dia mah anak orang gini, dia mah nggak pernah gini. Alah, jangan begitulah, itu mental busuk. Nggak, pikiran itu, mindset itu harus diubah. Kita itu setiap hari harus ada 1% perubahan, itu harus ada lah. Misalnya kita mulai produktif, kita mulai bangun tidur, kita harus bersihin kamar kita. Ya normal sebenarnya itu. Bangun pagi, mandi, jogging, itu normal. Lu harus mencari hal-hal normal itu, jangan lu kembangin lagi. Ibaratnya kalau anak-anak kecil zaman dulu tuh pekok kok dirabuk loh. Gitu doang sih. Dan ini ada pesan juga buat orang-orang tua.
Ini buat teman-teman gua nih, share ke orang-orang tua lu juga nih. Bilang ini gua bilang ke orang-orang tua lu semua. Anak itu bukan bandel, tapi dia itu belum tahu. Kalau anak belum tahu dikasih tahu kan, bukan dimarahin kan. Dan guru juga bilang, gue bilang sama guru nih, lu tuh harus tahu anaknya seperti apa, karakter anak tuh seperti apa harus tahu. Jadi jangan pernah bilang anak itu bandel. Anak tuh nggak ada yang bandel menurut gue. Anak kecil tuh gue pernah jadi guru ngaji. Anak kecil tuh nggak ada yang nakal. Yang ada tuh mereka belum tahu itu namanya adab karena orang tuanya nggak pernah ngajarin. Orang tuanya sibuk nyari uang, nyari nafkah. Sekarang itu nyari nafkah itu emang susah banget. Banyak yang bilang susah sih. Tapi sebenarnya ada caranya. Ya ini caranya, gue buat konten, ngenalin ke lu gue siapa. Ini sebagai contoh cara juga. Ini cara gue keahlian gue di public speaking dan gym, psikologi, education, bahasa Inggris dikit ya belum bisa sih, dikit-dikit lah. Dan ini ada pesan buat teman-teman semua, jangan pernah bilang nggak bisa, tapi bilang belum bisa. Karena bilang nggak bisa itu mental fix mindset lu sama kayak monyet. Apalagi lu jangan kuber kumpul sama teman-teman silat lu, kumpul sama teman-teman ngopi lu, kumpul sama teman-teman pengajian lu tapi nggak pernah belajar, itu namanya munafik. Munafik tau nggak? Lu bilang sama teman-teman ini emang krusial loh, ini gua senggol semua nih anak-anak silat nih, gua bilang sama lulu semua ya. Yang penting itu belajar, bukan berantem. Lu mentang-mentang gue pernah hampir dikeroyok 8 orang. Serius, di dekat rumah gue. Gara-gara ya ribut apa tentang cewek kan nggak normal coy. Nggak normal banget tuh rebutan cewek. Lu cewek berapa bulan pun udah putus. Pengalaman gue sama cewek ini juga ada lah, gue udah serius sama orang tuanya, dia tetap pergi-pergi aja, nggak penting menurut gue. Udah. Tapi gue sedih kagak. Pernah sedih pernah. Tapi gue bilang sama lu bro, come on bro, hidup ini tidak semudah yang lu bayangin. Yang gue omongin ini pun nggak mudah. Ini bisa jelasin kayak gini pun nggak mudah loh. Jadi gue bilang sama lu, ini emang videonya dikhususkan untuk teman-teman gue, serius. Dan ini kalau bermanfaat lu share ke teman-teman gue, teman-teman lu. Gue bilang kalau bisa tuh kalau dapat ilmu lu bagi-bagiin, jangan lu tekem mulu ya, ibaratnya lu diamin mulu ya, itu kebanyakan orang bodoh. Makanya harus dibayar dulu baru kita belajar bareng. Jangan, lu tuh harus bisa edukasi sama temen lu sendiri. Jangan kebanyakan bicarain hal yang subat, yang nggak jelas hal haramnya. Apalagi lo masih minta duit orang tua, udah ngerokok, udah minum, terus ada yang bilang mending pemabok tapi ada adab. Orang yang ada adab gak bakal mabok. Bodoh kau. Udah. Oke. Mungkin segitu doang video gua. Jika ada salah kata mohon maaf, dan ini juga dikhususkan untuk Bapak Ibu guru. Ini informasi dari anak kemudian pernah nakal loh, Pak. Ini informasi yang pernah saya juga pernah nakal, saya pernah kumpul-kumpul sama orang-orang mabok, tapi ini intinya saya tidak pernah mabok. Cuma teman-teman saya doang. Saya ini anak yang istiqomah banget, tau nggak? Oke, gitu doang. Thank you dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Ini baterai linknya habis. Kelihatan dong jeleknya. Oke, thank you. Ada yang ketinggalan nih. Jadi kalau ada yang masukkan saran konten gua kurang bagus atau gimana, saran aja ya. Kalau bahasanya kurang bagus atau penjelasannya kurang bagus, komen aja. Jadi kalau mau ada pengetahuan apapun, komen aja. Jangan lupa subscribe.